Hai guys, baik lagi di Cerita Roda Indonesia. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Purwakarta nih, dari kota Bandung dengan jalur alternatif via Ciater, salah satu rute nostalgia kita. Dimana dari kecil dulu kita sering main ke Ciater, dan ini update-nya nih di bulan Oktober ini, jalurnya ini kayak gimana sih. Nah, kalau di Maps itu kita bakal makan waktu 2 jam 19 menit itu menurut Maps, tapi harusnya bakal lebih dari itu karena mungkin nanti banyak istirahatnya, karena saya jalan sama anak dan istri saya sekarang ini. Kita mulai perjalanan dari Jalan PH Mustopa, atau orang Bandung sering bilangnya ini Jalan Suci. Suci itu singkatan dari Surapati Cicahem gitu, karena di ujung barat itu ada Surapati, di timur nanti ada Terminal Cicahem, jadi singkat Suci. Nah, ini kita berada di perempatan Jalan Taman Makam Pahlawan. Kita ngambil ke arah kanan ke Taman Pahlawannya gitu, Jalan Pahlawannya, karena kita ke Lembangnya itu bakal lewat Punclut. Nah, ke Punclutnya kita bakal lewat Dago. Ke Dagonya kita bakal lewat Cigadung. Nah, ini Jalan Pahlawan, jalan raya yang cukup gede karena di sini dibagi 4 jalur. Jadi ya cukup leluasa lah, apalagi ini kita berangkat jam 8 pagi, setengah 9-an, jam 8 sampai setengah 9-an pagi. Ya, udara masih segar, lalu lintas masih lengang gitu. Nah, ini di depan kalau kalian bisa lihat itu Taman Makam Pahlawannya, Taman Makam Pahlawan Kota Bandung. Kita ambil ke kiri dari sini, masuk ke jalur Cikutra, ke Jalan Cikutra. Nah, Jalan Cikutra ini jalan yang cukup padat penduduk, cukup padat juga karena memang padat penduduk juga di sini. Apalagi kalau misalnya jam pulang kerja gitu, wah di sini macetnya gitu. Ini masih lengang karena kita di hari Minggu Oktober ini. Jadi ini juga sekaligus update ke kalian gimana sih kondisi jalan kalau misalnya kalian pilih jalur alternatif Bandung Purwakarta via Ciater. Nah, ini di sebelah kanan ada Borma. Ini bakal jadi patokan kalian kalau misalnya kalian lewat sini gitu. Nah, kita pilih jalur ke kanan ke arah Cigadung. Nah, kalau lurus itu ke arah Tubagus Ismail yang tetap nanti bakal tembus di Dago, tapi masih di Dago bawah. Nah, ini kita masuk ke kanan ke Jalan Cikondang biar nanti kita ke Cigadung langsung ke Dago Pakarnya, ke Dago atas gitu. Jadi kita ya, ini kondisi jalannya cukup padat di pagi hari ini, Minggu setengah 9 pagi. Cukup padat karena memang jalannya pun cuma jalan dua mobil gitu kan. Nah, kita ambil ke kiri lurus itu nanti ke Dago Resort, tembus lagi ke Dago Resort atau ke C59 kalau bisa kalian tahu. Nah, ini kita ambil kiri ke jalan Cibenying Kolot. Nah, kita ini di Jalan Cibenying Kolot. Nah, kondisi jalannya kayak gini. Udah mulai lancar di sini, udah mulai padat ya, mungkin karena jalannya sempit jadi susah kalau mau nyalip, jadi udah mulai kelihatan sedikit macet. Tapi ini ya masih lengang lah segini nih. Kita tinggal ikutin jalan aja dari sini, ikutin jalan sampai nanti ketemu Jalan Cikadung, dan itu bakal Cigadung. Jalan Cigadung itu nanti lurus terus dan mulai jalur pendakian di situ. Kita mulai nanjak. Nah, buat kalian yang pilih rute ini harus dipastiin lagi nih kondisi kendaraan kalian itu harus benar-benar sehat, prima, karena ya biar nggak turun pas nanjakan dan biar nggak blong pas turunan gitu, karena tanjakan turunnya cukup ekstrim dan banyak sekali nanti di depan. Nah, ini kita udah Jalan Cigadung Barat. Bisa kalian lihat ini di sebelah kiri tuh ada apartemen yang berbentuk paru-paru. Kalau misalnya kalian dari Punclut atau dari Pasopati kelihatan apartemen itu. Salah satu apartemen ikonik di Bandung yang katanya sih mau dijual seharga 300 M beberapa bulan yang lalu, sempat viral juga. Jadi itu kondisi jalan di hari Minggu ini. Kita mau pilih jalan ini karena mungkin kita berangkat dari Bandung Timur dan ini paling dekat daripada kita harus muter lewat Setiabudi. Dan bisa dipastikan mungkin karena ini weekend jadi itu bakal macet gitu, biarpun jalurnya gede tapi intensitas kendaraannya juga lumayan banyak karena itu jalur utamanya. Nah, ini di sebelah kanan ini ada Dago Resort nih, perum elit yang ada di Dago. Wah, kalau misalnya masuk ke situ rumah-rumahnya bagus-bagus banget. Jadi
Ya mudah-mudahan saya juga punya rumah di situ, karena bener viewsnya enak banget, udaranya enak banget, tinggi banget. Nah ini kita ada di jalan Insinyur Hadi Juanda. Kalau misalnya kalian pernah main atau pengen main ke Gua Jepang, Gua Belanda, ya bisa lewat sini nih. Di sebelah kanan tadi ada belokannya mau ke Tahura, Taman Hutan Raya Hadi Juanda, yang di dalamnya ada Gua Jepang, Gua Belanda, ada curug. Kalau misalnya kalian suka trekking, dari sini bisa tembus ke Maribaya. Jarak kurang lebih 5-7 kiloan lah, dari Dago sampai ke Maribaya jalan kaki nge-trekking gitu, sampai nanti ketemu namanya Curug Maribaya yang indah banget gitu. Nah ini masih jalan Insinyur Hadi Juanda dan agak mengecil. Di sebelah kanan itu ada jalan menuju ke Dago Giri gitu. Di situ ada Dago Dream Park gitu. Nah, di sini ini ada pertigaan juga yang nanti ke bawah. Kita bakal lewat sini karena jalan ini nanti bakal tembus langsung di Punclut. Nah harus dipastiin lagi nih seperti tadi yang saya bilang gitu, karena rute ini benar-benar naik turun. Nah ini bisa kalian lihat sendiri turunannya benar-benar tajam sekali turunannya. Jadi harus dipastiin buat kalian kendaraannya benar-benar prima gitu. Karena ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu, seperti remblong atau apa, karena ini turunannya cukup tajam. Nah ini turunan panjang, dan setelah beres turunan ini kalian bakal disuguhi dengan tanjakan lagi. Tanjakannya nggak main-main juga di sini nih, dan cukup panjang, cukup terjal juga tanjakannya. Cuma yang memang ini jalannya agak sedikit lebar nih, jadi ada kesempatan buat meliak-liuk kalau misalnya motor kalian atau kendaraan kalian nggak kuat lewat sini. Ini tanjakannya cukup terjal, dan ini belum sampai sini, nggak cuma sampai di sini, nanti ke depan masih banyak lagi tanjakan-tanjakan yang ekstrim lagi gitu. Nah, di sini ada sekolah internasional, saya lupa namanya. Jadi kalian tinggal ikutin aja jalur Citra Green ini, karena memang banyak kendaraan juga yang mau langsung ke Punclut gitu, karena ya ini one apa ya, karena memang keluarnya langsung di Punclutnya gitu, jadi nggak ada kemana-mana lagi, nggak ada belok kanan belok kiri, kecuali masuk ke Perum yang ada di sini, dan Perum-perumnya wah ini benar-benar Perum elit gitu. Nah ini juga tanjakan, bakal terus ada tanjakan sampai nanti akhirnya kita nyampe di Lembang, itu bakal nanjak terus, dan harus benar-benar dipastiin lagi nih kendaraan kalian tuh benar-benar prima gitu, biar sampai tidak turun. Nah kalau misalnya di depan sana tadi banyak bukit-bukit, itu jajaran Sesar Lembang tuh. Jadi Sesar Lembang yang bentang jauh dari timur sampai ke barat itu membentuk sebuah jajaran perbukitan yang benar-benar sangat indah, dan banyak dibikin atau banyak dibuat tempat wisata. Makanya di Bandung ini banyak pilihan tempat wisata yang bagus-bagus, terutama di daerah-daerah atas perbukitan kayak begini gitu. Nah ini pun sebenarnya jalan alternatif selain Ciumbuleuit buat langsung Punclut. Dan sekarang tuh udah rame, kayak malam sore itu udah mulai di depan-depan ini ada warung-warung yang buat nongkrong. Jadi nah ini di sebelah kiri itu ada warung, sebenarnya itu warung buat ngopi, buat nongkrong, buat apa gitu. Kalau misalnya kalian nggak kebagian tempat atau udah bosen di Punclut, nah jadi bisa di situ aja. Nah ini tanjakan terakhir nih, tanjakan terakhir sebelum masuk ke jalan Punclutnya. Nah ini kita di depan udah sampai di jalan Punclut, kita ngambil kanan. Nah buat langsung nanti tembus ke Lembang. Ini sekarang kita udah ada di jalan Punclut. Bisa dilihat kondisi jalannya masih cukup lengang, karena memang ini masih pagi dan masih banyak, mungkin masih belum ada yang berwisata di sini. Karena kalau sebagian sih di sini rumah makan, masih rumah makan, kanan kiri Sangkan Hurip, Teh Ita, apa banyak lah di sini yang cocok buat makan-makan sama keluarga, sama teman. Atau di sini juga ada beberapa kafe juga yang benar-benar bagus, cantik,
Kalau misalnya malam di sini wah gemerlap, lampu-lampunya bagus-bagus lah, cozy gitulah, gemerlap cozy, nyantai gitu. Selain ada tempat wisata juga seperti di Dielen, Sarai Hills, nanti di depan ada Sarai Hills, yang banyak landmark dari setiap negara gitu. Jadi kalian masuk situ dikasih kayak paspor, mau kayak keliling dunia aja di satu tempat itu gitu. Nah itu di Sarai Hills namanya. Di depan nanti ada, ya ini sih kanan kiri masih tempat makan ya, makan ayam bakar, ayam apa. Nah ini biasanya malam sih yang ramai di sini karena memang menyuguhkan pemandangan kota Bandung dari ketinggian gitu, city light-nya bagus banget. Nah itu kita ambil kiri ke Jalan Pagar Mana, kalau lurus itu tadi ke Didielen, Lereng Anteng dan lain-lain. Kawasan wisata Punclut lah di situ ada. Nah, ini kita masuk ke Jalan Pagar Mana nih di sini. Di sini kalian harus benar-benar siap nih, karena di depan itu banyak banget tanjakan yang benar-benar tajam gitu, yang benar-benar kemiringannya itu luar biasa sekali. Jadi benar-benar harus dipastiin lagi nih, sekali lagi, kalau misalnya kalian mau lewat jalur ini, pastiin kendaraan kalian benar-benar prima, udah servis ya, paling nggak ganti oli lah, atau dicek remnya, karena ya selain tanjakan juga turunannya di depan masih banyak lagi gitu. Nah ini tuh bakal nanjak terus, tanjakannya panjang nih dari sini nih sampai nanti di Lembangnya gitu, di mana di Sesko AU. Ini bakal nanjak terus kayak gini nih, kanan kiri masih hijau-hijau perbukitan. Tapi kalau misalnya kita dari Bandung arah ke Lembang itu ya lihatnya beginian, bukit, alam gitu. Tapi kalau misalnya kalian dari Lembang ke Bandung, wah kalian itu pasti pemandangannya tuh bagus banget, menakjubkan banget gitu, karena kalian bisa langsung lihat kalau misalnya lagi clear kayak gini kondisinya gitu, lagi cerah kayak gini tuh kota Bandung kelihatan dari atas ini gitu. Jadi kalau kalian takut ketinggian ya mungkin agak sedikit deg-degan lewat di turunan ini, karena turunannya panjang dan tajam di sini gitu. Jadi benar harus hati-hati, dijaga remnya. Kalau misalnya kalian motornya manual atau pakai gigi ya harus mainin giginya gitu ya, biar ada engine brake-nya. Nah, kalau misalnya pakai matic harus benar-benar dicek rem ya, jangan sampai remblong di sini, karena ini benar-benar panjang, jalannya sempit, turunannya panjang, dan tingkat kemiringannya cukup terjal gitu. Maksudnya hati-hati aja di sini, banyak apalagi yang turun wah benar-benar turunan panjang, dan kalian disuguhin dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian yang kadang itu bisa bikin kita takut gitu. Kalau misalnya kita takut ketinggian gitu, karena langsung terbentang, wah di depan mata gitu langsung terbentang kota Bandung gitu. Nah ini masih terus nanjak di sini, masih terus nanjak. Ini benar-benar melelahkan, perjalanan ini nanjak. Kalau misalnya cc gede sih ya pasti nah kalau misalnya cc kecil ya ini harus sabar disalip orang, karena orang mungkin lebih ringan. Harus benar-benar sabarlah sampai akhirnya kita nanti tiba di Lembang. Nah ini udah mulai datar, di sini ini udah mulai datar, tanjakannya udah mulai selesai. Di kiri ini ada jualan bubur yang enak banget, makanya ramai banget tuh. Sampai di atas di depan nih, sampai depan kita ketemu pertigaan, kita ngambil ke kiri ke arah Sesko AU nih. Ini kita turun lagi. Nah ini posisinya kita udah ada di Lembang. Kita tinggal ngikutin jalan ini, jalan Cijeruk ini, sampai nanti keluar di Jalan Grand Hotel yang sejalur itu tuh di pusat kota Lembangnya. Nah ini kita tinggal ngikutin jalan ini aja, ikutin ini juga masuk ke pemukiman warga lagi gitu. Setelah tadi perbukitan kita masuk ke pemukiman warga lagi, dan di sini hari Minggu, ini karena posisinya hari Minggu, jadi ada pasar pagi ya, orang-orang pagi-pagi jalan sini beli apa. Ini cukup rame nih, tapi ini agak sedikit sepi dari minggu biasanya, dari minggu kemarin.
Karena beberapa waktu lalu juga memang lewat sini di hari Minggu dan itu benar-benar macet. Nah ini cukup lengang nih sekarang nih. Kalian di sini tinggal ngikutin jalan aja, tinggal ngikutin jalan Cijeruk ini, ya, ngikutin jalan, ngikutin orang karena semua keluarnya di sana gitu. Kecuali nanti ada 2 persimpangan, yang satu keluar di Maribaya, yang satu keluar di persimpangan Jalan Grand Hotel. Nah, ikutin aja rute ini dan kalian bisa lihat tuh di depan ada Gunung Tangkuban Perahu. Nah ini salah satu pedesaan atau salah satu kawasan yang viewsnya tuh bagus banget gitu. Nanti di depan lebih indah lagi, apalagi pas kondisinya terang gini gitu. Jadi benar-benar kelihatan Gunung Tangkuban Perahunya clear kayak perahu kebalik. Nah ini enak lah kalau misalnya tinggal di sini, udaranya sejuk, pemandangannya bagus. Itu tuh, wah itu Gunung Tangkuban Perahunya benar-benar bagus banget gitu, kayak perahu terbalik ya, kayak Tangkuban perahu nangkup gitu. Nangkup itu telungkup, nangkup itu bahasa Sunda dari telungkup, jadi Tangkuban Perahu, jadi perahunya tuh telungkup, kebalik gitulah. Itu legenda Sangkuriang kalau misalnya kalian pernah denger. Begitu legendanya. Ini jelas banget di situ Gunung Tangkuban Perahu yang begitu indahnya. Itu kalau misalnya kita pengen lihat pegunungan. Kalau kita pengen lihat kota Bandung, kita tinggal balik arah, putar balik ke arah Buntut tadi, langsung terhampar luas keindahan alam, keindahan kota Bandung ya gitu. Dari ketinggian. Nah ini juga, wah bener deh kalau misalnya nongkrong di sini sore-sore atau malam ini, udaranya dingin banget di sini nih. Dingin banget, apalagi di daerah Buntut tadi. Jadi kalau misalnya kalian pernah juga nongkrong di situ, enak banget. Sama keluarga, sama teman, sama pasangan, enak banget nongkrong di situ gitu. Kalau misalnya orang Purwakarta sih harusnya lebih seringnya ke sini daripada nongkrong ke arah Ciwidey dan ini, karena lebih jauh lagi. Nah ini kita keluar di Jalan Grand Hotel, kita ambil kiri pas dari keluar jalan yang tadi, Jalan Cijeduk tadi, langsung kita ke Jalan Grand Hotel. Nah di sini tuh jalannya satu jalur nih buat yang ini. Kita tinggal ngikutin jalan ini aja gitu, kita ngikutin aja. Nah nanti ngelewatin yang namanya, nah ini ngelewatin tempat wisata Floating Market. Mungkin kalian udah ada yang pernah kesini, seru lah makanya. Dan di depan ini kita langsung masuk ke jalan rayanya gitu, jalan rayanya terusan dari Setiabudi. Nah terusan ini kita ngambil ke kanan. Nah ini jalan raya Lembang. Ke kiri itu balik lagi ke kota Bandung, tapi via Setiabudi gitu. Via Setiabudi bisa lagi belok kanan nanti ke Parompong, ke arah Lembang atas, ke Lembang Pakju. Nanti di situ kalau misalnya Lembang Pakju ke kiri terus ke atas lagi. Nah karena kita mau ke Ciater, ya kita belok kanan gitu. Nah ini jalan raya Lembangnya, dan ini pusat kota Lembangnya, dengan sekarang posisi jam 8:30 ya, masih cukup lengang, karena di sini juga ada alun-alun Lembangnya yang lagi direnov. Nah nanti di depan ada pom bensin juga, ada SPBU yang mungkin kalian ada kehabisan bensin atau mau isi bensin full sampai nanti ke Purwakarta, ya bisa diisi di sini gitu. Nah, sebenarnya di depan pun ada lagi gitu, di bawah Gunung Putri itu ada satu pom bensin lagi. Tinggal pilih kalian mau yang mana ya. Itu di sini ada satu, di bawah ada satu, gitu. Nah ini pom bensin di sebelah kiri, dan di depan itu nanti kita ketemu sama perempatan. Kalau misalnya ke kanan kita balik lagi ke kota Bandung, ke jalan yang sejalur ini. Kalau ke kiri kita ke Tangkuban Perahu, kalau lurus kita ke Maribaya. Nah yang tadi Maribaya tuh ada Tahura juga. Kalau misalnya kalian dari Tahura itu masuknya lewat pintu Maribaya, kalian bisa trekking sampai ke Dago lagi. Muter-muter kawasan itu aja lah pokoknya. Nah ini kita udah masuk di Jalan Raya Tangkuban Perahu nih. Jalan Raya Tangkuban Perahu lurus, terus di depan kita bisa lihat Gunung Putri, salah satu gunung yang ramah banget. Maksudnya banyak orang yang dia cuma sekedar ngopi-ngopi di sana, main-main di sana, atau ngecamp sehari buat dapetin samudra di atas awannya gitu. Kita nggak perlu bawa persiapan lebih atau apa gitu. Cuma tetap yang namanya alam kita nggak bisa prediksi, tetap harus kita persiapin. Tapi sejauh ini Gunung Putri ini memang
tidak begitu tidak begitu sulit lah. Dan mulai pendakiannya, mulai tempat gamenya masih banyak anak. Waktu itu pun saya bawa anak ke atas masih aman-aman aja gitu. Nah ini pintu masuk Gunung Putihnya ada di sebelah kiri yang ini. Jadi kalau kalian mau ngecamp, ngerasain sensasi ngecamp di gunung bisa, dan masih pemula belum pernah gunung yang benar-benar hutan itu ya masih Gunung Putih, karena itu cuma butuh waktu setengah jam buat naik ke atas ke puncaknya. Dengan ketinggian Gunung Putih itu 1500 mdpl begitu. Nah ini masih di jalan Tangkuban Perahu, jalan Tangkuban Perahu. Kita tinggal ngikutin jalan aja di sini. Nah ini udah mulai rame ya, arah Bandungnya bisa dilihat, dan arah teaternya pun ini udah mulai rame. Tapi masih agak sedikit lengang. Ya orang pengen di minggu pagi pengen ngopi di teater, pengen main ke Curug atau main ke tempat wisata, karena ada beberapa tempat wisata baru di Ciater sama keluarga ya. Makanya jadi mulai pagi-pagi sih. Tapi ini tidak seramai seperti high season sebelumnya gitu, karena masih ada jarak dari kendaraan satu ke kendaraan lainnya. Nah kita tinggal ngikutin aja, turunan lagi, tanyakan lagi, turunan lagi, gitu terus. Karena kita jalur ini benar-benar jalur jalur alternatif yang wah enak banget gitu. Pemandangannya enak, jalannya juga enak. Itu kalau misalnya mau jajan enak. Nah ini di sebelah kanan ada Lembah Dewata, salah satu tempat wisata yang bertemakan Bali gitu. Jadi dia namanya Lembah Dewata gitu. Jadi itu dia ada di lembah, di antara lembah tadi di ketinggian turun, dan ini nanti lagi. Nah di tengah di lembahnya itu ada Lembah Dewata dengan suasana Bali. Jadi kalian belum ada waktu ke Bali ya, kalian bisa ke Lembang, Lembah Dewata gitu. Nah ini kita tinggal ngikutin jalan terus sampai nanti kita deket ke tempat wisata Tangkuban Perahunya gitu. Ini tinggal kanan kiri pemandangan indah, udara sejuk, apalagi ini langitnya masih cerah gitu. Waduh ini bener-bener views yang enak. Tapi balik lagi, harus dipastiin kendaraan kalian bener-bener fit, karena nanti sampai Ciater itu banyak turunan yang cukup ekstrim juga gitu. Bahkan ada salah satu turunan atau tanjakan yang terkenal di sana, yang mungkin kalian udah tahu tanyakan turunan apa yang ada di Ciater yang viral, yang legenda. Kalian bisa di komen di kolom komentar. Ini kita masih di jalan Tangkuban Perahu, ikutin aja jalurnya, jalur utama ini gitu, karena masih ada beberapa juga gang-gang atau belokan-belokan yang itu bisa sampai ke Subang atau sampai ke Parongpong. Tapi kalian ikutin jalur utamanya aja, ikutin jalur utamanya sampai nanti ketemu Tangkuban Perahu gitu. Nah selain jalur ini kalian juga kalau misalnya ragu dengan kondisi kendaraan kalian, dengan kondisi motor kalian bisa lewat Padalarang gitu, karena itu lebih landai, nggak se ekstrim ini tanjakan turunannya. Kalian bisa lewat jalur Padalarang. Nah ini kita udah mulai masuk ke kawasan Cikole ini. Di sini di kanan kirinya itu banyak pohon pinus, jadi wah enak banget, adem banget, sejuk banget. Nah ini di sebelah kiri tempat wisatanya Cikole Jayagiri. Jadi kalau misalnya ngecamp, pokoknya kegiatan outbound di sini enak banget. Ngecamp outbound, main sama keluarga enak banget lah. Dan uniknya di sini nih, entah kalian pun pernah ngerasa atau nggak pernah lewat sini atau enggak, di sini tuh kelihatannya jalannya nggak nanjak, tapi kendaraan yang kita bawa itu berat banget. Mungkin ada yang ngerasain hal yang sama, boleh komen di kolom komentar. Jadi ya kurang lebih sih selama lewat ini ya mungkin cc aja kecil ya, jadi nggak tahu gimana rasanya. Mungkin yang 250 cc mah biasa aja mungkin, tapi yang kalau misalnya cc kecil harusnya
saya pribadi ngalamin itu gitu. Jalannya tidak kelihatan nanjak tapi berat gitu. Entah karena suhu mungkin. Nah, ini di sebelah kiri ini pintu masuk Taman Wisata Tangkuban Perahunya gitu. Nah, ini perbatasan dengan Kabupaten Subang. Di sini kita sekarang udah masuk Subang. Di sebelah kiri ini ada tempat wisata baru, Astro Highline. Astro itu kalau misalnya saya tebak mungkin itu Astro Asep Strawberry mungkin. Astro Strawberry Highline karena memang apa namanya, dia ada makanya pun Asep Strawberry tapi tulisannya ASS Astro. Jadi ya mungkin singkatan atau akronim dari Astro dari Asep Strawberry ya mungkin sih. Tapi itu salah satu objek wisata baru. Pius yang menjual pius kebun teh kabut kalau misalnya lagi. Nah, ini kondisi terupdate Oktober 2023 jalan Ciater, jalur Ciater, dimana kita mau jalan ke Purwakarta dari kota Bandung ke Kabupaten Purwakarta. Nah, ini sekarang kita udah ada di Kabupaten Subang, khususnya di perkebunan teh Ciater gitu. Di sini udah mulai turunan panjang, kalian bisa lihat sendiri turunannya dari tadi nggak habis-habis turunan, dan sekarang disediain jalur darurat buat mungkin ini ada kendaraan yang lemblong, jadi kalian bisa melipir ke kiri dan naik ke jalur darurat itu gitu. Nah, kalian juga bisa lihat nih, kalian bisa lihat sendiri ini ada jalurnya sekarang udah makin melebar nih. Ini update Oktober 2023 jalurnya, dan di sebelah kanan itu jalur nanjak itu dikasih 2 jalur, sementara yang turun ini dikasih 1 jalur. Ya karena memang yang nanjak itu kadang kan bikin macet gitu, apalagi ya tanjakannya kayak gini gitu, tanjakan yang benar-benar wah panjang banget. Nah, ini di sebelah kiri ini ada monumen kecelakaan gitu, ada monumen mobil yang kecelakaan yang di satu itu buat kita lebih waspada lagi karena ya jalur ini memang banyak sering terjadi kecelakaan dari dulu gitu, jadi harus diperhatiin lagi kondisi kendaraan kalian. Nah, cuma sekarang ada tambahan di sebelah di kiri jalan tuh ada tambahan buat kalau misalnya ada remblong atau apa itu ada jalur darurat ya. Nah, di sebelah kanan ini dikasih 2 jalur ya karena nanjakannya panjang dan banyak truk juga yang lewat sini yang bikin macet, jadi mudah buat mudah 2 jalur lah, intinya 2 jalur lebih luas lah, dikasih lebih luas. Karena kalau misalnya kalian pernah lagi lewat sini, ini banyak banget. Ini kenapa disebutnya jalur nostalgia, karena banyak banget kalian lewat jalur sini gitu. Kalau kalian ada yang pernah lewat sini dan pernah ngalamin kalian nanjak dan di depan ada truk aqua, nah itu salah satu pengalaman seru tuh. Jadi truk aqua lambat, kitanya pun gak bisa nyalip gitu karena sesinya kecil. Itu udah deh, kesabaran diuji di situ gitu. Kalau misalnya kalian pernah ngalamin itu hal yang sama, boleh komen di kolom komentar biar kita tahu seberapa sama pengalaman kita gitu dan kayak gimana kondisinya waktu itu ya. Begitulah jalur nostalgia ini gitu. Ini salah satu jalur alternatif pilihan selain via tol, selain via Padalarang kalau mau dari Bandung Purwakarta ke Bandung. Cukup indah. Dan sini juga banyak orang yang sanmori, yang cuma sekedar ngopi, ya banyak lah di sini. Nah, ini sekarang saya mutusin buat istirahat dulu sebentar, ngopi-ngopi dulu tuh di depan. Di depan tuh tadi ada motor yang cornering kencang banget. Itu juga harus hati-hati kalian di jalur-jalur ini karena ya itu tadi banyak yang sanmori, banyak yang jalan-jalan, ya pokoknya riding lah, komunitas motor yang wah motor-motor gede apalagi banyak di sini. Karena buat warga Bandung sendiri sebenarnya kita bisa ke arah utara, kita bisa ke arah selatan buat sanmori gitu. Jadi kalau selatan kita ada Ciwidey, Pangalengan. Kalau mau ke utara ya ada Ciater ini gitu, sama-sama punya perkebunan teh. Tapi menurut saya itu suasana sejuknya itu masih dingin di Ciwidey atau Pangalengan, masih Ciwidey lah juara. Apalagi Ciwidey ada warung kabut tuh, bener-bener adem banget kalau misalnya sanmori dan sampai sore di sana sampai turun kabut, bener-bener kabut yang tebal. Itu ada di warung kabut Ciwidey. Nanti kita di video selanjutnya mungkin bakal ke sana
gitu. Tapi sekarang kita nikmati dulu perjalanan ke arah utara Pulau Jawa gitu. Dari tengah kita mau ke Purwakarta, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah, sekarang jalur yang kita lalui itu jalur Ciater. Mungkin banyak orang yang belum tahu juga, dan mungkin banyak orang yang sudah lewat ini tapi pengen tahu update-nya kayak gimana. Nah, ini update-nya Oktober 2023. Kondisi jalannya sekarang udah bagus di Ciaternya, udah bagus dan udah lebar, dan sekarang cukup lengang nih. Ya karena mungkin Anda tahu juga. Nah, ini juga ada beberapa ATV tuh buat main anak sama keluarga gitu. Nah, di depan di pertigaan ini ya sekarang kita mutusin buat ngambil lurus gitu. Jadi kita nggak ke Jalan Cagak, nggak ke Ciater yang Sariater yang enggak gitu. Itu kita ngambil lurus ini. Harusnya sih menurut saya ini lebih cepat tembus di Sagalaherang ya gitu, daripada muter lewat bawah Jalan Cagaknya gitu. Nah, ini jalan tengah Ciater masuk ke pedesaan gitu. Jadi dari tadi jalan raya yang gede kita masuk melipir ke dalam pedesaan ini gitu. Nah, ini sekalian update gimana kondisi keadaan jalannya, jalan tengah Ciater ini, karena ini shortcutnya sampai nanti ke Sagalaherang. Harusnya sih ini lebih cepat daripada muter ya. Mungkin di sana bisa lebih cepat juga karena bisa tunggu karena jalannya gede dan ada sejalan yang satu jalurnya juga. Tapi ya ini mungkin bisa lama kalau misalnya di sini macet karena jalannya sempit, cukup cuma 2 mobil. Nah, sekarang kita lihat kondisi jalannya gimana nih di jalan tengah Ciater ini. Bisa dilihat pemandangan di kanan di kirinya itu masih kebun teh. Nah, kita sekarang masuk nih ke kebun teh. Ya, lewat jalur pedesaannya lah di sini. Nah, bisa lihat tuh di sebelah kanan kita itu benar-benar kebun teh, dan ini memang kondisinya lagi cerah nih. Jadi bisa awan-awannya gitu. Dan ini memang karena kita juga di Bandung itu belum hujan, jarang hujan gitu. Jadi masih suasana masih kering. Mungkin di sini pun begitu karena bisa dilihat dari kondisi jalannya berdebu. Nah, ini jalannya cukup cuma 2 mobil, dan 2 mobil pun memang mepet-mepet nih, jadi harus melipir-melipir ke kiri. Nah, ini sedikit kondisi jalan terbaru dari jalan tengah Ciater ini. Shortcut kalau misalnya kalian gak mau lewat Jalan Cagak gitu. Tapi ya ini kondisinya nih. Mungkin di depan ada buka tutup jalur gitu karena ini macet banget di sini nih. Tapi harusnya sih ini dengan kondisi yang kayak gini juga tetap bisa nikmatin keindahan kalian gitu, karena ya ini jalur pedesaan gitu. Cuma memang dari sebelumnya ini jalurnya udah mulai diaspal nih, karena sebelumnya saya kesini itu masih bebatuan, masih tanah merah, masih bebatuan, dan ini udah agak sedikit ini udah diperbaiki gitu, jadi lebih bagus lagi. Harusnya ini lebih bagus lagi, tapi mungkin karena volume kendaraannya juga banyak dan ada truk-truk yang mungkin truk perkebunan yang lewat sini, jadi masih sedikit ya bikin rusak gitu, jalannya jadi rusak gitu. Tapi ya sejauh ini sih ini benar-benar mulus ya jalannya, nggak bebatuan dan benar-benar aspal gitu. Nah, di sisi kanan kiri juga tadi ada yang masih pengerjaan. Mungkin ini ada perlebaran di kanan kirinya, mungkin bakal dilebarin aspalnya, karena ini juga salah satu jalur yang alternatif yang bisa lebih cepat sampainya gitu. Dan jalur ini pun juga banyak tempat wisata, lebih ke curug di sini tuh. Ada beberapa curug yang ada di jalur ini gitu. Karena ya ini juga kontur geografisnya itu benar-benar perbukitan, pegunungan, jadi ada lembahnya juga gitu. Jadi memungkinkan adanya curug gitu. Nah, di jalan ini tuh
nanti juga kita bisa ketemu beberapa tempat wisata yang tadi saya bilang, tapi khusus ke Curug. Dan di depan itu nanti ada pemukiman warga. Jadi ini jalan bener-bener jalan pedesaan gitu maksudnya. Jadi bukan kayak jalan Ciater yang tadi kalau misalnya kita belok kanan ya itu bener jalan raya gitu, jalan raya Ciater sampai nanti ke jalan Cagak gitu. Dan ini pun nanti tembusnya langsung di Sagala Herang, di masjid itu. Jadi kalau misalnya dilihat dari maps ini agak sedikit shortcut gitu daripada harus muter lewat jalan Cagak gitu. Kalau misalnya dilihat dari jalannya, nah ini agak ngebelah gitu masuk ke pedesaan. Tapi ya ini kondisi jalannya nih. Ini update kondisi jalan Oktober 2023. Gini, dengan keadaan yang mungkin masih musim kemarau jadi agak sedikit berdebu begini. Nah tapi ini kalau misalnya musim hujan, waduh benar-benar udaranya sejuk banget di sini. Ini pun yang panas terik gini masih sejuk udaranya gitu. Jadi nggak mau di sini macet-macet pun nggak kerasa panasnya gitu. Nah ini cuma memang PR-nya agak sedikit berdebu dari jalan-jalan yang sedikit rusak gitu. Nah ini sebelah kanan juga ada lapangan sepak bola. Nah di sebelah kiri ini kalau bisa nggak salah ini Curug Sadim nih, ini tempat wisata Curug gitu, air terjun Sadim atau Panaruban gitu. Nah sekarang kita udah mulai masuk ke turunan nih, turunan yang lumayan panjang. Tapi nggak seterjal Punclut lah, tapi ini lumayan juga nih, ini benar-benar turunan yang panjang nanti sampai akhirnya nanti tembus di Sagala Herang gitu. Jadi ini lihat kayak juga pelan-pelan di sini karena lupa jalurnya kayak gimana, dan turunannya di situ ada cekungan yang sebenarnya itu masih apa ya namanya, pokoknya turunannya panjang lah di sini. Turunnya panjang dan suka banyak warga yang jalan di pinggir-pinggir ya, agak sedikit harus hati-hati di sini. Apalagi ada anak kecil yang mungkin nyebrang atau apa, itu benar-benar harus hati-hati. Dan nggak ada speed bump gitu, nggak ada membuat apa ya namanya, disebut sampai sekarang mungkin disebut polisi tidur, dan nggak ada speed bumpnya lah buat mengurangi laju kendaraannya gitu. Jadi benar-benar harus dipastiin sekali lagi nih keadaan kondisi kendaraan kalian harus benar-benar fit kalau mau lewat jalur ini gitu. Kalau misalnya mau yang agak aman dan ramai ya bisa lewat Ciaternya gitu, lewat Sariater, lewat Jalan Cagak, terus nanti ketemu di pertigaan ke kanan Subang, kiri Purwakarta. Nah itu nanti ketemu akhirnya di Sagala Herang, di masjidnya itu. Nanti di tembusan jalan yang ini. Nah ini turunan panjang dan memang masuk ke pemukiman warga. Masuk ke pemukiman warga di sini. Nah ini, dan selain Curug Sadim tadi juga kita lihat Curug Kapolaga gitulah. Benar-benar apa ya namanya, benar-benar tempat wisata curug di sini banyak banget. Dan ini tempat main saya waktu SMA SMP gitu, karena ya dari Purwakarta ini yang lumayan cukup dekat gitu, daripada harus ke Ciwidey, daripada harus ke Cianjur, daripada harus ke Pangalengan, daripada harus ke Batu Jajar. Misalnya ini yang lebih cepat diaksesnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen main jauh sedikit ke tempat wisata alam ya kita ke Ciater gitu, lihat kebun teh atau main di Curug. Nah, karena ini bisa pulang hari, maksudnya biasa berangkat pagi pulang sore gitu, karena memang waktunya juga sama 1,5 jaman lah dari Purwakarta sampai ke Ciater ini gitu. Jadi ini benar-benar tempat main gitu, tempat main orang-orang Purwakarta. Ini pintu masuk pertamanya Kapolaga di sebelah kiri. Objek saya Curugnya cukup bagus juga gitu, tapi saya kurang tahu update-nya terbaru sekarang kayak gimana, karena itu benar-benar waktu 2013-an 2014-an saya terakhir ke situ, benar-benar udah lama. Ya zaman masih itulah. Sekarang kan saya udah tinggal di Bandung, jadi bener apa ya namanya, mainnya kadang nggak ke
ke sini jadi pilihannya kan banyak pilihan lagi. Karena kalau misalnya pengen ke kebun teh, saya bisa sekarang lebih pilih ke daerah selatan gitu, daerah selatan, entah itu Pangalengan atau Ciwidey. Nah kalau misalnya ke teater ini paling kalau berangkat sore atau berangkatnya siang lah, baru ke teater. Jadi enak gitu. Kalau ke Ciwidey bisa dari pagi, biasa dari pagi. Dan menurut saya Ciwidey lebih sejuk aja gitu udaranya. Karena favorit saya juga ada di Warung Kabut. Kalau misalnya kalian pernah lewatin pernah jalan ke Cidaun gitu, lewatin via Ciwidey, pasti kalian pernah lewat yang namanya Warung Kabut tuh, sebelum berbatasan atau sebelum rest area Narogong. Ya Naringgul ya apa itu, lalu saya lupa tempatnya, tapi sebelum masuk ke hutan-hutan, ke pohon-pohon pinus itu, di situ ada Warung Kabut yang sekarang juga viral di media sosial tuh, yang Gunung Sembul, yang orang foto-foto di tengah jalan dengan view pinus. Nah, itu di situ tuh banyak orang, dan situ banyak orang-orang yang sunmori juga gitu. Sekarang lebih pilihannya ke situ. Dan tapi jalur ini pun ya itu benar-benar jalur nostalgia nih, dari jalur teater ini, karena ya ini tempat main saya waktu beberapa tahun yang lalu gitu. Karena dari Purwakarta aksesnya lebih dekat ke sini gitu. Karena kalau ke daerah utara lagi kan nggak ada tempat wisata, maksudnya nggak ada wisata alam gitu. Karena ke utara itu Karawang, Bekasi, itu perkotaan gitu, maksudnya nggak ada pegunungan. Salah satu pegunungannya ini gitu, paling gampang selain Curug juga kita bisa mandi air panas di sini gitu. Kebanyakannya sih gitu ya, paling jauh mungkin ke Puncelut gitu. Dulu waktu SMA, masih sekolah main-main sini. Nah ini kita sekarang udah sampai di jalur utama Sagala Herang. Di sebelah kiri ini ada Masjid Agung Sagala Herangnya nih. Jadi ada masjid, kalau kalian baru istirahat sholat dulu, kita bisa mampir di sini. Masjidnya enak juga dan masjid gede juga, aman juga, ada tempat parkirnya, ada tukang parkirnya, ya bisa istirahat di situ lah, rehat. Nah kita dari sini ngambil ke kiri. Ini Jalan Sagala Herang. Kalau misalnya tadi ke kanan itu kalian baik lagi ke teater. Nah ini kita arah Purwakarta nih, Jalan Sagala Herang arah Purwakarta. Nah ini udah mulai dataran rendah nih, udah, karena tadi udah turunan panjang kan, dari teater tadi udah turun. Nah ini sekarang udah mulai agak nggak di ketinggian lagi nih. Bisa dilihat dari bisa dirasakan dari suhunya, ini udah mulai sedikit hangat, nggak sesejuk tadi di teater gitu. Tapi ini masih di area Kabupaten Subang. Ini nih Sagala Herang ini nih, salah satu kecamatan di Kabupaten Subang begitu. Dan ini pun jalannya sih, ini kondisi jalan terbaru Oktober 2023 ya, ini nih masih bagus, tapi masih banyak tambalan nih, karena ya dari dulu mungkin ya memang kayak gitu. Apalagi nih di area Serang Panjang ini, di kanan kirinya kita masuk ke kawasan kebun sawit nih. Mungkin ada truk-truk yang lewat situ, truk sawit yang sawit lewat sini, yang nyebabin jalannya ya gampang rusak gitu. Karena bisa dilihat ini nih permukaan jalannya banyak tambalan gitu. Nah ini salah satu jalanan yang enak banget nih, kanan kiri sawit, dan ini lurus terus panjang gitu. Kalau misalnya di sini nggak ada tambalan, nggak ada bolongan apa, wah ini enak banget nih buat tes speed gitu, buat lihat top speed kita segimana sih di sini. Enak banget. Tapi dari dulu memang kayak gini jalannya nih. Belum pernah sehalus itu, belum pernah di sini tuh ya. Dari dulu gini banyak tambalannya, mungkin ya karena volume kendaraannya juga gitu yang berat-berat lewat sini, ya jalannya pun ya gampang rusak gitu. Tapi ya ini salah satu jalan lurus panjang gitu. Kalau misalnya ini jalannya rata, bersih, mulus, mungkin banyak yang ngedrag di sini nih. Jadi ya salah satunya mungkin buat ngurangin itu juga gitu. Ngurangin itu juga.
Eh, gitu. Ini jalan Serang Panjang nih, karena benar-benar ini jualan terus yang panjang banget. Kanan kirinya ini di kanan kirinya ini kebun sawit, kelapa sawit itu. Dan saya ingat waktu dulu masih sekolah tuh 2011-2012 tuh sawit-sawitnya tuh masih kecil-kecil, itu sekarang udah gede-gede banget nih, udah gede-gede banget. Wah, itu luar biasa. Nah, di sebelah kiri itu ada Curug Cijalu. Nah, banyak banget curug di sini. Ini tuh kita ada di kaki Gunung Burangrang sebenarnya. Jadi kita cuma muterin Gunung Burangrang itu. Jadi kita ada di sisi timurnya. Kalau misalnya kalian lewat Padalarang itu ada di sisi baratnya Gunung Burangrang. Jadi ya itu kaki gunungnya kita puterin, makanya banyak curug juga. Gitu. Sebenarnya ada juga jalan yang langsung tembus melipir-melipir itu, cuma saya belum pernah coba. Mungkin di YouTube ada juga yang nge-share selain jalur ini ke Purwakarta lewat Burangrang. Nah, di situ juga mungkin lebih dekat gitu. Karena kita cuma kehalang Gunung Burangrang itu, Purwakarta, Bandung itu. Maksudnya harus ngelingkarin, harus mengelilingi Gunung Burangrang. Nah, kalau lewat Ciwater ini di bagian timurnya, kalau lewat Badaralang itu di bagian baratnya Gunung Burangrang, kaki Gunung Burangrang gitu. Ya, ini kondisi terbaru update Oktober 2023 ya. Ini kondisi jalannya nih. Kondisi jalan Serang Panjang Kabupaten Subang. Nah, sebentar lagi kita mau masuk ke perbatasan Kabupaten Purwakarta. Nah, jadi kalau kalian misalnya pernah lewat sini atau entah dari manapun kalian masuk ke Purwakarta, kalian bakal ketemu sama perbatasan yang benar-benar menurut saya wah bagus banget. Itu bukan karena saya dulunya karena saya lihat di Purwakarta, tapi memang beda banget perbatasannya. Nanti kita lihat sebentar lagi kita bakal sampai di perbatasan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Nah ya, kondisi jalannya masih begini. Nanti bisa dilihat juga kondisi jalan kalau misalnya kita udah masuk ke Kabupaten Purwakarta. Nah, selesai tikungan ini, kita nanti bakal ada tanjakan di depan. Nah, ini jadi jembatannya bagus banget. Jembatannya ada dua, seperti itu. Nah, ini dia nih tanjakan dan sekaligus tugu Gapura perbatasan Kabupaten Subang dan Purwakarta. Nah, ini dia, ini Gapura perbatasan Subang Purwakarta. So, Dagian kalau Pakuan. Kalau misalnya kalian dari Cikampek pun perbatasannya begitu. Kalau kalian dari Padalarang pun perbatasannya begitu. Jadi ini salah satu arsitektur yang ditinggalkan atau peninggalan dari Kang Deddy Mulyadi, salah satu bupati Purwakarta juga gitu, yang memang kebudayaannya memang kuat sekali gitu. Jadi ngangkat adat budaya Sundanya itu benar-benar kuat. Makanya dibikinlah si Purwakarta ini gapura begitu. Nah, ini kondisi jalan masuk di Kabupaten Purwakarta sekarang Oktober 2023. Mudah-mudahan kalian juga bisa jadi ini juga bisa jadiin kalian rekomendasi, kalian mau ngambil jalur ini atau mau ngambil jalur Padalarang gitu. Karena kalau misalnya kalian pengen lihat views yang banget indah gitu, views yang benar-benar bagus, dan lewat kebun teh, terus lewat curug, ya kalian bisa lewat jalur ini. Atau kalian misal mau istirahat dulu di Ciater, ngopi-ngopi dulu di Ciater baru lanjut, ya kalian bisa lewat jalur ini. Tapi kalau kalian buru-buru dan pengen cepet nyampe dan memang cuma di jalan ini, ya kalian bisa lewat Padalarang. Tapi Padalarang juga gak kalah sih viewsnya, gak kalah jalannya bahkan lebih bagus, lebih mulus Padalarang. Jadi buat kalian yang ngabers, yang suka cornering itu, Padalarang kayaknya jadi salah satu pilihan favorit tuh. Jadi kalau misalnya nggak ada truk gede sih, tapi tikungannya jalannya lebih ke jalannya yang mulus tuh Padalarang oke banget tuh. Kalau dari via Padalarang, maksudnya dari Bandung Purwakarta atau Purwakarta Bandung via Padalarang. Nah, balik lagi nih, kalian mau dapetin experience apanya gitu. Kalau misalnya kesejukan, kebun teh, terus mau
singgah dulu di mandi air panas atau berendam air panas, air hangat gitu, berendam air hangat, kalian bisa lewat Ciater itu. Terus kalau misalnya kalian pengen singgah dulu lihat-lihat Bandung di malam hari di ketinggian, ya itu kalian bisa lewat sini, lewat Punclut gitu. Kalau misalnya kalian buru-buru bisa pengen cornering kanan kiri meliuk-liuk, kalian bisa lewat Padalarang itu sih ya. Karena jalur Padalarang itu benar-benar bagus tuh, bagus banget. Dan bisa apa namanya ya, lebih cepat juga lewat Padalarang gitu. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya volume truknya itu sedikit, karena ya Padalarang itu jalurnya truk gitu, jalurnya elep, jalurnya mobil-mobil besar lewat situ, kontainer gitu, yang nggak memungkinkan buat lewat tol biasanya. Makanya mereka ngambil jalur itu, karena sebelum ada tol Cipularang ya itu jalur utamanya, jalur Padalarang Bandung itu jalur utamanya. Nah ini sekarang kita udah sampai di Wanayasa nih, belok kanan, kita ngambil kanan di sini ke arah Purwakarta. Nah kalau ke kiri tadi ke arah Bojong Sawit dan tembus di jalur Padalarang, tembus di mau jalur Cikalong Wetan. Nah ini sekarang kita udah ada di Jalan Raya Barat Wanayasa. Di sebelah kanan kita ini ada situ Wanayasa, salah satu objek wisata juga yang ada di Kabupaten Purwakarta. Nah, jadi kalau misalnya tadi Ciater kejauhan dari Purwakarta, ya bisa di situ Wanayasa ini, karena di situ Wanayasa ini banyak juga yang jual sate marangi, karena Purwakarta kan salah satu makanan khasnya, memang makanan khasnya itu sate marangi. Nah ini di pinggir-pinggir kiri ini jualan sate marangi semua, sate marangi, apa namanya nasinya, ketannya, enak-enak lah di pinggiran ini. Dan di situ Wanayasanya ini ada satu pulau kecil, satu pulau yang memang bisa melo-melo di situ gitu, duduk-duduk di situ. Ini begitulah pokoknya. Sekarang apalagi sekarang makin tertata, makin rapi, ada pendoponya juga ya. Situ Wanayasa adalah salah satu pilihan tempat wisata kalau misalnya kalian tinggal di Purwakarta. Nggak terlalu jauh, cuma 45 menit, setengah jam sampai 45 menit dari kota Purwakarta sampai ke Wanayasa ini. Nah, sekarang ya kita udah ada di Purwakarta sebenarnya, cuma kita belum nyampe ke kotanya. Nah ini jalan menuju kotanya nih, jalannya ya bisa dilihat, ini update terbaru Oktober 2023, kondisi jalannya nih masih mulus gitu, masih mulus, dan ini sedikit lengang jalurnya. Karena biasanya ya itu tadi, biasanya kalau misalnya high season dan pada high season itu mobil tuh lumayan padat di sini gitu. Nah ini bisa nemu jalan kosong ini ya nggak sepadat itu, berarti kan entah ini di siang hari, entah ini masih pagi atau ya, bagaimana gitu, belum ya pokoknya ini masih lengang lah, masih lengang. Dan ini kita arah ke Purwakarta kotanya. Wanayasa ini salah satu apa ya namanya, kecamatan terluar, bukan terluar juga sih, yang agak jauh dari pusat kota Purwakartanya gitu. Tapi ya tadi pusat kota yang tadi tuh udah ramai sekali, jadi dia kayak kota sendiri jadinya gitu. Cuma banyak orang sini pun yang kerjanya di kota Purwakartanya, di pusat kotanya gitu, bahkan di kawasan industrinya gitu. Nah karena Purwakarta ini juga merupakan salah satu kota industri, di mana di dalamnya banyak kawasan industri, banyak perusahaan-perusahaan, banyak PT-PT, banyak pabrik-pabrik gede yang ada di Purwakarta ini. Contohnya kayak Hino, dulu Nissan, atau sekarang Nissan ada atau enggak gitu. Ya sama kayak Karawang, Bekasi dan lain-lainnya gitu. Cuma Purwakarta ini masih punya geografis pegunungan gitu, nggak kayak Bekasi, Karawang yang mungkin masih yang kebanyakannya pesawahan dan dataran rendah gitu. Ke Purwakarta ini masih ada bukit-bukit lah, masih ada bukit-bukit. Tapi soal suhu sih kurang lah, lebih lah 11-12. Karawang Purwakarta nggak apa namanya bikin nggak sesejuk Bandung pastinya gitu. Dan kalau misalnya tinggal di daerah sini ya
udah pasti beliket. Beliket itu apa ya, karenang bahasa Sundanya, apa ya karenang? Gerah gitu, lengket badan tuh lengket gitu. Kalau di Bandung kan nggak lengket tapi tiba-tiba hitam gitu kan biasa rasanya. Nah kalau di sini ya itu tadi gitu, gerah gitu. Nah ini kondisi terbaru jalannya ya, mulus, karena dari dulu memang Purwakarta ini punya jalan yang mulus gitu, bukannya gimana tapi memang kenyataannya begitu gitu ya. Mudah-mudahan ini bakal terus dipertahankan gitu ya. Apa ya namanya, tetap penting lah infrastruktur jalan itu buat orang-orang datang ke sini, mau pendatang mau warga lokalnya pun ya nyaman gitu mau berkendara gitu. Asal jangan dipakai ugal-ugalan gitu, jangan dipakai balapan liar, jangan dipakai deg-degan kalau misalnya jalannya lurus gitu, karena ya enak lah buat orang datang ke sini juga nyaman, orang sininya pun juga nyaman. Ya itulah pentingnya infrastruktur yang bagus dan memang harus benar-benar dijaga gitu. Sejauh ini ya jalan di Purwakarta, di Kabupaten Purwakarta mulus-mulus begini gitu. Nah ini adalah jalur dari Wanayasa ke Purwakarta. Jalannya ini nih satu-satunya, kalian tinggal ngikutin jalan ini aja. Dan ini jalannya apa namanya, turun terus sampai nanti akhirnya tiba di kota Purwakartanya begitu. Ini cukup ramai, banyak yang turun dan banyak yang dari Bandung juga, dari luar kota juga yang banyak banget tuh. Atau yang pulang mungkin dari San Mori tadi, dari Ciater atau dari situ Wanayasa tadi. Udah mulai siang soalnya ini karena kita tadi juga berhenti cukup lama, beberapa kali berhenti cukup lama karena karena saya berangkat sama anak dan istri gitu. Kebetulan anak saya memang suka jalan-jalan pakai motor, suka ngangin gitu. Cuman kurang suka kalau misalnya dibawa ke tempat gerah kayak gini. Dia lebih suka dibawa ke kebun teh gitu kan, gunung ya begitu bilang, karena ya begitu. Atau panas pun sekalian ke pantai sekalian gitu, main air. Tetap ada ininya. Kalau yang begini Karawang, Purwakarta itu dia kurang betah begitu. Nah ini jalurnya bagus banget, jalannya rapi banget, mulus banget. Tinggal kita tinggal kita ngerawatnya kayak gimana gitu. Ini kondisi terbaru jalan Wanayasa Purwakarta nih. Jadi kita udah ada di Kabupaten Purwakarta, cuma belum sampai di kotanya, di pusat kotanya, di Kecamatan Purwakartanya gitu. Ini Kecamatan Wanayasa cukup luas banget gitu kan, dan masih dengan geografis pegunungan gitu. Karena ini ya masih kaki Gunung Burangrang sebenarnya, masih ya ada hubungan sama kaki Gunung Burangrang begitu. Di sini juga banyak objek wisata lainnya selain tadi situ Wanayasa, kayak Curug gitu kan, terus kayak ada ujung aspal namanya tuh. Jadi ya itu ujungnya aspal di situ gitu, pohon-pohon pinus ya paling sama buat ketika saya di Purwakarta ya itulah, maksudnya itu tempat main saya, tempat wisata saya gitu. Ya itu yang paling dekat gitu, maksudnya bisa ke Lembang, bisa ke Cikole, cuma ya mungkin agak sedikit jauh dan agak ya ini yang paling dekat ini begitu. Selain di sini, selain di daerah sini pun nanti di bagian utaranya itu ada Waduk Jatiluhur Purwakarta ini ya. Nanti kita bikin videonya kita keliling ke objek-objek wisata yang ada di Purwakarta dan gimana sih keadaan jalannya, kondisi jalannya gitu. Jadi kita sampai dulu aja nih di Purwakartanya. Ini jalannya benar-benar mulus nih. Sejauh ini jalannya masih mulus karena ya mungkin masih tetap terawat dan pakai aspal yang benar-benar bagus gitu, jadi nggak gampang rusak atau apa gitu ya. Ini jalannya gitu. Dan dari Wanayasa ke Purwakarta nanti, ke Kecamatan Purwakarta nanti atau ke pusat kotanya nanti, ini jalannya bakal turun terus, tapi nggak securam turunannya
yang tadi, karena ya ini udah benar-benar di kaki gunungnya gitu, landai-landai aja. Cuma memang memang bakal terus turun sampai nanti di pusat kota Purwakartanya ini turun terus, dan nanti bakal masuk ke area yang namanya pasawahan gitu. Jadi kanan kiri itu udah mulai banyak sawah, banyak pedesaan yang masih maksudnya masih banyak punya sawah gitu. Itu namanya juga pasawahan. Nanti kita masuk ke area itu setelah ngelewatin si Wanayasa ini nih. Wanayasa ini kondisi jalannya wah ini bener-bener enakan, bener-bener ya dimanjain gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian lewat sini gitu, jadi buat orang Subang pun jadi bisa, kalau mau ke Purwakarta bisa lewat jalur ini atau bisa lewat jalur Karijati yang nanti tembusnya di Sadang Purwakarta gitu. Karena Kabupaten Subang pun itu luas ya, sampai ke Pamanukan itu pantai itu luas banget gitu. Di sebelah sininya pun tadi kan Ciater masih Subang, luas banget. Sama halnya kayak Bandung Barat tuh sampai Raja Mandala, Lembang sampai ujung sana tuh, ujung yang mau ke Cianjur itu Bandung Barat, luas banget lah. Nanti kita coba eksplor semuanya. Nah ini jalan yang disebut dengan Rancadara nih. Jadi dulu kalau misalnya napak tilas kita ada napak tilas 17, nah kita jalan dari pusat kota sampai ke sini. Ini namanya jalan Rancadara Wanayasa nih. Dan bakal ini turun terus sampai nanti akhirnya di pusat kota Purwakartanya. Dan ini suhunya juga udah mulai hangat, cenderung ke panas bahkan. Jadi ya harus bener-bener sabar, dan kalau misalnya nyampe nanti pasti langsung pengen mandi gitu ya. Itulah beda, kita udah ngalamin perubahan suhu dari pegunungan ke dataran rendah gitu, dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah ini kita udah masuk di kawasan pasawahan nih. Jalanannya begini, kondisi jalannya bener-bener maknyos nih. Kalau misalnya kosong begini itu kan tinggal gas, ngabers bagus lah ini lah. Cuma memang jalurnya kecil, ini berbeda dengan jalur Padalarang gitu kan, jalur Bandung via Padalarang, Bandung Purwakarta via Padalarang yang agak sedikit lebih besar, karena jalur Bandung Padalarang itu dilalui sama kontainer truk gede, pokoknya di situlah. Yang biasanya nggak masuk tol ya mereka masuk situ gitu, karena di daerah Purwakartanya pun, di daerah Pleret, di daerah Ciratanya pun itu banyak tambang pasir. Jadi banyak gunung-gunung yang habis tuh ditambang buat jadi pasirnya tuh. Kalau misalnya kalian pernah lihat daerah sana gitu, Pleret, apa namanya ya Cirata, begitu daerah situ lah, itu banyak tambang pasir tuh, gunung bongkok daerah-daerah. Ya, sampai nanti tembus ke Cianjur dan tembus ke Cikalongwetan. Makanya banyak truk yang lewat situ, dan jalannya nggak sekecil ini, jalannya gede dan mulus jalannya mulus. Nanti kita coba update gimana sih kondisi terbaru dari Purwakarta ke Bandung via Padalarang gitu. Kali ini via Ciater dari Bandung Purwakarta udah nih, jadi kita pulangnya nanti muter. Kita pulangnya pakai jalur yang berbeda, karena ya katanya sih memang harus gitu kan, pergi sama berangkat tuh diusahain harus beda jalannya gitu. Karena ya buat sok video biar banyak yang nonton, jadi ya banyak lah. Selain nanti kita main di Kabupaten Purwakartanya, tempat wisata mana sih yang lagi ramai di Purwakarta, nah kita coba main ke sana. Sebelum nanti kita pulang lagi ke Bandung dan ngulik gimana keindahan Bandung dan keindahan kabupaten-kabupaten lainnya. Makanya sebelum sampai situ silakan sebelum sampai itu ya dari sekarang mulai subscribe channel ini dan bunyiin lonceng notifikasinya gitu biar kalian juga update apa aja yang terbaru dari perjalanan cerita roda Indonesia ini gitu. Makin luas karena kan Indonesia makin luas, tapi kita sementara masih di Jawa Barat dulu gitu kan. Habisin dulu Jawa Barat karena butuh waktu buat
keliling-keliling Indonesia gitu ya, kita maksimalin dulu potensi yang ada di Jawa Barat ini. Banyak jalur-jalur, banyak tempat wisata yang mungkin bisa jadi rekomendasi kalian gitu, bisa kita share buat kalian tahu gitu gimana keadaan jalannya, gimana trafficnya gitu, gimana pemandangannya. Nah, kita usahain semaksimal mungkin kasih yang terbaik buat kalian para subscriber kita gitu. Makanya ikutin terus di channel ini, ikutin terus cerita Roda Indonesia biar kalian juga biar kita juga tetap semangat, biar kita juga tetap semangat buat jalan-jalan terus ukur jalan karena memang Jawa Barat ini indah gitu, harus benar-benar di explore gitu, harus benar-benar di explore. Nah, ini kita sekarang baru sampai di kawasan Sawah Kulon namanya. Masih area pesawahan, daerah pasawahan gitu, daerah pasawahan. Dan ini udah mulai ada angkot nih, angkot mana siapa pasawahan sebenarnya tadi. Cuma di sini harusnya mulai sedikit ramai karena ini lebih sedikit dekat ke pusat kotanya. Jadi pusat kotanya tinggal beberapa kilometer lagi dari sini, dari cukup ramai di daerah ini gitu. Nah, ini udah masuk ke Jalan Kapten Halim. Dan Jalan Kapten Halim ini panjang banget gitu, dari sini sampai ke nanti pusat kotanya gitu. Nah, ini udah masuk ke Jalan Kapten Halim, udah jam 12-an, ini jam 12 siangan, jam 12 kurang. Ya, tadi kita berangkat dari Bandung setengah 9, sekarang sampai Kapten Halim, sampai Pasawahan ini jam 12-an gitu. Karena kita juga ada beberapa istirahat, baik lagi karena saya berangkat sama anak istri pakai motor karena kita suka jalan-jalan. Ya udah, kita mutusin dan ketemu sama neneknya anak saya gitu. Jadi ya sekalian kita explore gimana bagusnya, gimana cantiknya, gimana pemandangannya, gimana update terbarunya jalur Purwakarta Bandung via Ciater atau jalur Bandung Purwakarta via Ciater update Oktober 2023 ini gitu. Jadi mana tahu kalian ada yang lagi kuliah di Bandung, pengen tahu gimana keadaan jalannya, gimana keadaan pemandangannya bisa dilihat, atau misalnya dari luar kota, luar kabupaten ya. Ini bisa jadi, mudah-mudahan bisa jadi referensi kalian gitu. Oke, jadi kita masih ada di Jalan Kapten Halim dengan kondisi jalan yang kosong ini. Ini sebenarnya kita jalan di 60-an kilometer per jam dari kecepatan 60 km per jam. Karena jalannya memang kosong seperti ini. Wah, ini dari tadi memang kita disuguhin dengan jalan yang kosong gitu. Paling kalau ada macet-macet ya karena ada perbaikan jalan atau ada sisipan jalan, lebih ke situnya. Ini benar-benar minggu orang mungkin pada istirahat di rumah, cuma kita yang main di keluar kota. Harusnya sih minggu rame nih, tapi kemarin kan karena mungkin libur panjang, jadi orang udah pada pulang juga, ada capek juga. Ya udah, mereka istirahat di rumah, makanya jalannya kosong. Nah, gini nih, akhirnya kita mutusin buat isi bensin dari Bandung tadi. Dari Bandung tadi kita isi full tank Pertamax itu sekitar 38 ribuan gitu. Nah, ini kita isi lagi di sini, baru isi lagi di Pasawahan di Purwakarta gitu. Setelah berapa kilo ya, gak hitung berapa kilo, tapi ya ini udah dekat ke pusat kotanya. Udah dekat banget ke pusat kotanya. Ini masih di Jalan Kapten Halim. Nih kondisinya di jam 12 siang Kapten Halim. Kondisi jalannya mulus, jalannya kosong. Ini bener-bener bagus nih. Tapi ingat, jangan kebut-kebutan di jalan, jangan ngedrag-dragan di jalan. Karena ya berbahaya lah. Selain buat bahaya buat diri sendiri, juga berbahaya buat orang lain.
Nah ini salah satu turunan dari Pasaman ke Purwakarta ya. Tadi dari Manayasa sampai Purwakarta itu turun gitu. Karena ya Purwakarta memang berada di dataran rendah gitu, Dan di sini tuh kalau misalnya sore kelihatan Danau Jatiluhur nih di sini viewsnya. Cuma nggak tahu kenapa ini di bagian kiri ini nggak ada niat buat dijadiin objek wisata atau tempat-tempat warung atau apa gitu. Karena viewsnya bagus Jatiluhur dari sini. Nah, Jatiluhur itu juga salah satu danau buatan yang ada di Purwakarta. Waduh, buatan ada bendung kan, yang bendungan apa namanya, PLTA gitu, PLTA yang menghidupi Pulau Jawa, Bali gitu. Listriknya salah satu pemasoknya itu Jatiluhur itu. Jadi Jatiluhur itu waduk terbesar di Indonesia, waduk buatan ya. Kalau danau terbesar ya Danau Toba, tapi Jatiluhur ini waduk terbesar, pembangkit listrik tenaga air gitu. Paling segitu aja report kita hari ini, dan kita ini udah mulai masuk ke kawasan perkotaannya gitu, masuk pusat kota Purwakarta. Dari kita mungkin ya cuma sampai segini. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian, dan ya bisa jadi apa ya namanya ya mungkin hiburan buat kalian juga. Kalian melihat pemandangan, dan mudah-mudahan kalian ya, intinya semua yang terbaik lah buat kalian. Nah ini kita udah masuk ke kawasan Purwakartanya, pusat kecamatan Purwakartanya di sini nih, kecamatan Purwakartanya. Oke, terima kasih udah nonton sampai akhir gitu, karena ini perjalanan yang cukup panjang, tapi kita coba persingkat dengan tidak mengurangi pemandangan hal-hal yang penting gitu, kondisi jalannya. Nah, mudah-mudahan sih bisa menemani kalian dan bisa menjadikan ini referensi buat kalian. Pilihan rute perjalanan dari Bandung Purwakarta ke Bandung via Ciater. Nah, nanti di video berikutnya kita bakal lanjut Purwakarta Bandung via Padalarang. Oke, stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng ya, biar kalian tahu apa aja sih cerita Roda Indonesia berikutnya. Oke, bye-bye. Ini kita udah di Pasar Rebo nih. Masih terus lanjut. Ini kita udah di ada Pasar Rebo, masih Jalan Kapten Halim, salah satu pasar terbesar di Purwakarta juga. Oke, itu aja. Kita pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Okay, welcome to Purwakarta.